Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani, NIM 2030-2058, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan psikologi perkembangan anak. Apa sih psikologi perkembangan anak itu? Psikologi perkembangan anak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan perkembangan bayi, anak, dan remaja. Ilmu ini menganalisa pertumbuhan anak secara keseluruhan, mulai pertumbuhan, perkembangan fisik motorik atau gerak, perkembangan kognitif atau otak sampai dengan pembentukan kepribadian dan identitas. Terdapat beberapa permasalahan dalam psikologi anak, misalnya pengaruh masyarakat dan lingkungan terhadap karakter dan kepribadian anak. Psikologi anak memiliki jangkauan topik yang luas sampai dengan berbagai aspek, yaitu yang pertama, perkembangan fisik. Apa sih perkembangan fisik itu? Perkembangan fisik yaitu mengamati perubahan dan perkembangan sistem organ sampai anak mencapai usia dewasa. Untuk mengetahui, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dan mengukur lingkar kepala. Hal itu dapat diperiksa agar mengetahui apakah seseorang dapat tumbuh dalam batas waktu normal atau tidak. Selanjutnya, perkembangan otak atau kognitif. Hal ini berhubungan dengan perkembangan kapasitas mental. Bagaimana kemampuan motorik, berbahasa, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini merujuk mengenai bagaimana seseorang secara emosional memberikan respon terhadap berbagai situasi. Selanjutnya, perkembangan ingatan atau memori. Hal ini dekat hubungannya dengan perkembangan otak atau kognitif dan mengamati bagaimana proses ingatan bekerja dan berkembang. Perlu diketahui bahwa psikologi anak tidak hanya berkaitan dengan anak-anak yang secara fisik, namun diiringi oleh perkembangan mental, emosional, dan sosial. Jika anak berusia 3-5 tahun atau masih dalam tahap balita, si kecil akan mulai sadar dengan berbagai perkembangan inisiatif saat balita si kecil sudah mulai mengenal dunia yang lebih luas lagi daripada saat dirinya masih batita. Perkembangan psikologinya semakin bertambah dengan segala inisiatif sehingga akan muncul banyak tantangan baru baginya. Jika orang tua menemani si kecil pergi bermain ke taman atau bermain, berusahalah untuk mengizinkan anak-anak dalam mencoba banyak hal baru. Melalui banyak kegiatan di luar rumah, perlu sesekali memperbolehkan si kecil untuk tetap bereksplorasi, mencoba untuk tetap mendukungnya dalam melakukan banyak hal baru. Konteks utama yang membantu orang tua dalam menganalisis psikologi anak yaitu yang pertama, ada konteks sosial. Apa sih konteks sosial itu? Konteks sosial ini berfokus terhadap hubungan si kecil dengan teman sebayanya dan orang dewasa. Bila terus dilatih, si kecil akan belajar mengenai pemahaman proses berpikir, belajar, dan berkembang. Untuk masalah konteks sosial ini, si kecil akan mendapatkan melalui berbagai situasi, mulai dari keluarga, sekolah, hingga teman sepermainan. Status sosial ekonomi yang didapat oleh anak tidak mengacu perkembangan psikologinya. Konteks sosial ekonomi bisa dipicu dari keseharian yang dijalani hingga berapa banyak mainan yang akan diterimanya di rumah. Nah, 3 faktor inilah yang berdampak besar pada psikologi si kecil. Bila si kecil kurang mendapatkan peluang dari ketiga konteks ini, orang tua perlu membantunya agar dirinya kembali tumbuh hingga dalam sikap yang sesuai dengan harapan orang tua. Selanjutnya, konteks budaya yang diterima si kecil dapat memberi nilai sosial, tradisi, kebiasaan di rumah hingga cara hidup di sekitarnya yang dapat mempengaruhi perkembangan pola pikir. Selain itu, konteks budaya di dalam psikologi perkembangan dapat memberikan pelajaran mengenai bagaimana cara anak-anak berkomunikasi dengan orang tua. Setiap anak memiliki kebutuhan secara fisik dan emosional yang berbeda-beda, tergantung usia, kepribadian, serta
tahapan perkembangannya, sebagai orang tua perlu sesekali memberikan pengarahan yang baik agar anak-anak dapat tumbuh sesuai harapan. Proses perkembangan psikologi si kecil dapat diperhatikan sejak dini agar dirinya dapat belajar menampilkan motorik halus, kemampuan berbahasa, keterampilan kognitif, hingga menampilkan secara verbal maupun non-verbal. Selain itu, secara bersosialisasi juga perlu ditingkatkan melalui komunikasi yang baik dengan teman sebayanya. Sebuah penelitian juga mengatakan bahwa eksplorasi dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya bisa diterapkan melalui pola asuh. Setiap pola asuh di dalam keluarga memang berbeda-beda. Namun, apapun pola asuh yang telah ditetapkan dapat berguna serta membantu perkembangan psikologinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.